ketika hari-hari ini kita menyaksikan sebuah opera pengadilan kasus Sambo, mudahnya begitulah. Saya jadi teringat film sebuah pengadilan sungsang, pengadilan yang jungkir balik dalam film Perawan Desa, sebuah film yang diproduksi pada tahun 1980. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mereview film Perawan Desa, saya teringat kutipan sebuah narasi dalam film Primal Fear. Ya, ini film tentang hukum tahun 1996, sutradaranya Gregory Hobbit, ya, dengan pemain Richard Gere dan Laura Linney. Ada narasi di awal film itu begini: ketika engkau memulai sebagai penegak hukum, maka mulailah ketika ibumu mengatakan menyayangi kamu, maka kamu perlu mempertanyakan kepada sumber-sumber lain, konfirmasi kepada orang lain. Ada lagi dialog lain bunyinya begini: kalau engkau ingin melihat keadilan, datanglah ke rumah pelacuran. Sedangkan kalau engkau ingin melihat perselingkuhan, datanglah ke pengadilan. Saya dipaksa mengaku yang bukan-bukan. Saya takut. Saya kembali ke film Perawan Desa. Ya. Perawan Desa ini sebuah film dirilis pada tahun 1980, disutradarai oleh Frank Rorin Pandey dengan bintang utamanya Yati Surahman dan Hendra Cipta. Film ini mengisahkan tentang peristiwa yang menghebohkan Jogja, Sum Kuning, Sumirah. Di sini diperankan oleh Yati Surahman. Gadis ini diceritakan sebagai penjual telur gitu ya, yang cantik, berasal dari Godean, Yogyakarta. Dalam kisah nyatanya, film ini diangkat dari kisah nyata. Pada tahun 1970, dia diperkosa oleh seorang tokoh, anak tokoh masyarakat. Yang diduga juga pemerkosaan itu dilakukan oleh bersama teman-temannya, teman-teman si anak tokoh terpandang di Yogyakarta itu. Kasus ini merebak menjadi besar ketika penegak hukum sangat kesulitan untuk membongkar kasus itu secara tuntas. Ya. Dimulai dari Sum Kuning yang disuap agar tidak melaporkan kasus ini kepada polisi. Lalu kemudian Sum Kuning dinyatakan membuat pernyataan atau laporan palsu, hoax, ya, kalau sekarang. Lalu ada lagi seorang tukang bakso keliling, disuruh jadi kambing hitam, dipaksa untuk mengaku sebagai pelakunya. Itu sinopsis dari film Perawan Desa yang diangkat dari peristiwa Sum Kuning di Yogyakarta. Film ini dinyatakan sebagai Best Pictures atau film terbaik dalam Festival Film Indonesia 1980. Di dalam film Perawan Desa ini yang kita saksikan adalah satu proses pengadilan yang sungsang, ya, atau sungsang itu kan malang melintang, ya, yang mestinya penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan koridor perkara yang ada berdasarkan fakta dan bukti-bukti, tapi ini bukti-bukti itu menjadi jungkir balik, ya, yang mestinya kepalanya keluar dulu menjadi kakinya, tangannya dan sebagainya, jadi sungsang. Nah, diceritakan di film itu justru pengadilan menjadi berlarut-larut karena di sana si Sum Kuning yang atau Sumirah yang diperankan oleh Yati Surahman itu dituduh melakukan hoax
atau cerita palsu yang meresahkan masyarakat, membuat keonaran, dan sebagainya. Ya. Sidang pengadilan itu menjadi fokusnya ke sana, sehingga Sun Kuning sebagai korban perkosaan yang digambarkan gadis lugu berusia 17 tahun menjadi sangat tertekan, bahkan jiwanya gonjang-ganjing, karena di dalam pengadilan itu dia tertekan terus-menerus dengan tuduhan palsu dan sebagainya. Bahkan di sidang pengadilan itu juga digambarkan Sun Kuning akhirnya memberikan kesaksian bahwa memang dia suka sama suka, tidak diperkosa oleh orang-orang, oleh anak-anak gondrong itu. Ya meskipun di berikutnya akhirnya dia juga mengakui bahwa dia diperkosa dan sebagainya. Artinya ada kesaksian yang simpang siur dari korban karena tekanan yang luar biasa. Selain film ini menampilkan adegan-adegan persidangan yang sungsang dan penuh perdebatan tadi, juga digambarkan tentang investigasi wartawan. Kan? Jadi ada pasangan wartawan gitu yang terus melacak peristiwa ini, mengawal peristiwa ini, dan disitulah ada sedikit-sedikit ketegangan di dalam investigasi itu. Ya, tetapi wartawannya nggak sampai kena delik aduan. Ya. Di film Perawan Desa ini juga tergambarkan bagaimana rumitnya menegakkan hukum ketika yang menjadi tersangka adalah orang penting atau bagian dari lingkaran kekuasaan. Bahkan pada level-level polisi pun tidak sanggup untuk menerapkan hukum secara berkeadilan, menerapkan hukum sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Agak mirip sekarang-sekarang ini juga, di penghujung film ini digambarkan ada telepon gitu ya dari Mabes Polri di Jakarta kepada polisi di Jogja supaya bahwa penegakan hukum harus dilakukan apapun keadaannya dan tidak usah takut kepada kekuasaan. Film ini akhirnya berklimaks pada tidak terbuktinya tuduhan kepada Sun Kuning sebagai penyebar hoax atau penyebar laporan palsu atau informasi yang membuat keonaran, kan itu. Jadi dia terbebas, ya. Sedangkan masalah perkosaan itu sendiri tidak pernah tuntas di pengadilan. Kemudian digambarkan karena belas kasihan seseorang, maka Sun Kuning bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat meskipun dia hanya lulusan SD. Ending film ini digambarkan para pemerkosa itu mengalami kecelakaan dalam kejar-kejaran dengan polisi yang akan menangkapnya, lalu masuk ke rumah sakit di mana Yati Surahman atau Sun Kuning itu menjadi perawat. Perawan Desa sempat mengalami kesulitan peredarannya, khususnya di Jogja. Bahkan film ini pernah ditolak untuk diputar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta karena memang peristiwa Sun Kuning ini selain menghiburkan juga cukup sensitif pada waktu itu.